Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Cuaca buruk mengakibatkan dahan pohon tumbang dan menimpa pura dadia di Desa Yang Api, Tembuku, Bangli. Pasca penangkapan teroris di Lumajang, Jawa Timur, Polda Bali memperketat pengamanan pintu masuk ke Bali. Pembangunan jalan tol Gilimanuk-Menghui resmi dimulai dan ditargetkan selesai pada tahun 2025 mendatang. Pasca penangkapan teroris di Lumajang, Jawa Timur pada Selasa pekan lalu, aparat Polda Bali memperketat pengamanan semua pintu masuk ke Bali. Antisipasi ini dilakukan karena terduga teroris FSI sempat tinggal di Jalan Satelit Denpasar. Polda Bali juga meminta kepada aparat desa agar mendata semua penduduk pendatang. Hingga saat ini, Polda Bali terus berkoordinasi dengan Densus 88 Mabes Polri. Peristiwa ini tidak mempengaruhi pengamanan KTT G20 di Bali. Terkait dengan kasus teroris, itu biasanya yang merilis nanti dari Divisi Mabes Polri, Divisi Humas Mabes Polri. Dari Polda kita tidak akan menyampaikan baik kronologis dan lain sebagainya lah. Gitu. Tetapi pada satu sisi kita akan menyampaikan tentang upaya-upaya peningkatan pengawasan kepada peningkatan pengamanan wilayah situasi di Bali. Jadi terkait dengan adanya kejadian itu, yang pertama kita selalu koordinasi dengan Densus 88 Mabes Polri yang ada di wilayah Bali. Kemudian upaya-upaya peningkatan pengawasan di pintu masuk jalur yang ada di wilayah Bali, di pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya yang menyangkut kedatangan masyarakat dari luar daerah Bali, kita upayakan peningkatan pengawasan. Dan kita berharap kepada perangkat desa untuk mendata para pendatang yang ada di wilayahnya. Densus 88 Mabes Polri menangkap terduga teroris berinisial FSI di Desa Sumber Bujur, Candipuro, Lumajang. Densus juga menggeledah rumah kontrakannya di Bali dan menyita sejumlah barang bukti. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Belum toh. Pembuat kue di Jembrana mengeluhkan mahalnya harga telur pasca naiknya harga BBM beberapa waktu lalu. Salah satu pembuat kue yang terdampak kenaikan harga ini berada di Kelurahan Loloan Timur. Meski harga telur kini mencapai Rp55.000 per kerat, mereka tetap memproduksi kue kukus. Sebelumnya, harga telur per kerat adalah Rp42.000 hingga Rp45.000. Mereka terpaksa mengecilkan ukuran kue agar bisa tetap mempertahankan usahanya. Kalau produksi jajan tetap, cuman ya sebagian ada jajannya saya agak kecilin dan sebagian lagi ada juga harganya yang dinaikkan. Ya menurut dirinya. Ibu beli telur berapa? Kalau sebelum naik berapa? Kalau sebelum naik dulu tuh antara 36 sampai 40 udah paling mahal. Tapi sekarang udah nyampe 52 saya beli. Jadi khusus kue yang pakai telur. Mungkin berapa jumlah telur yang dihabiskan dari khusus yang kue yang buat telur? Ya kalau hari-hari biasa sih kadang-kadang 4 kerat. Tapi kalau di waktu ada rainan, ada acara-acara Hindu bisa nyampe 15 kerat ya per hari. Ya berkurang. Biasanya seumpama yang satu adonan itu dulu dapat 80.000, sekarang paling cuma dapat 50.000 yang satu adonan karena kan bahan-bahannya yang ini.
Ahyana kini mengurangi produksi kue kukus dan hanya melayani pesanan saja. Dari usaha menjual kue kukus, Ahyana bisa mendapat penghasilan Rp250.000 per hari. Ia berharap kenaikan harga bahan kue tidak terus terjadi agar usahanya tidak merugi. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana. Ratusan keluarga penerima manfaat di Buleleng mendapat bantuan langsung tunai pengalian subsidi bahan bakar minyak atau BLT BBM. Pembagian bantuan langsung tunai ini dilakukan di kantor pos Singaraja pada akhir pekan lalu. Ratusan warga antre dengan tertib untuk mendapatkan BLT pengalian subsidi BBM tahap pertama. Mereka wajib menunjukkan surat pemberitahuan penerima BLT BBM, KTP, dan kartu keluarga. Setelah memenuhi semua persyaratan, setiap warga menerima uang Rp500.000. Ada kenaikan BBM, apalagi kerja keluar gitu ya. Berarti artinya cukup membantu dengan ini cukup bantu Rp150.000 uang bensin misalnya sebulan. Per 1 bulan 150. Jadi kita dari 12 September, sama nanti ada tahap keduanya Desember. Jadi 150 dari 3.000 sama yang tahap pertamanya ada tambahan sembako 2.000. Jadi sembako yang bulan September. Diinstruksikan untuk membayar pemerintah untuk membayarkan sekalian sama yang sembako yang September. Jadi nominalnya Rp500.000. Penyaluran bantuan langsung tunai tahap pertama ini menyasar 420 keluarga penerima manfaat. Jumlah penerima BLT BBM di Buleleng total sebanyak 40.000 lebih keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan dilakukan selama 14 hari di 20 lokasi yang disediakan oleh PT Pos Singaraja. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng.